Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Gue berharap Ananda semua sekeluarga senantiasa dilimpahkan keberkahan, keselamatan, kesehatan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ananda semua, bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa saja permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala yang Ananda semua hadapi dalam pelaksanaan proses pembelajaran jarak jauh. Dan sebagian besar Ananda merasa kesulitan untuk bisa membagi waktu, dan Ananda berharap bahwa di pertemuan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang manajemen waktu. Sebelum sampai kita masuk ke dalam materi atau apa yang kita bahas bersama, apa sih manajemen waktu itu? Ada yang bisa menjawab? Oke, jadi sampai di akhir kita melaksanakan kegiatan ini, Boyka berharap Anda semua bisa fokus dan konsentrasi di kegiatan kita agar nantinya apa yang menjadi harapan kita bersama, kita bisa tuntaskan bersama dan berakhir menjadi informasi yang memang informasi menyeluruh yang bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda di sebelumnya. Baik, sebelum masuknya kita bisa kembali fokus Anda semua bahwa di pertemuan kita hari ini adalah pertemuan mengenai manajemen waktu. Baik, manajemen waktu itu apa? Baik, sebelum masuk ke dalam materi, gue akan menerangkan bagaimana sih, apa sih tujuan kita kenapa tujuan kita membahas ini? Ya sama-sama kita pahami bahwa Anda merasa kesulitan untuk membagi waktu, dan tujuannya adalah untuk dapat memahami pentingnya manajemen waktu serta mampu menerapkan manajemen waktu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini bukan hanya sekedar informasi saja anak-anakku yang baik, ini semoga menjadi tumpuan hidup untuk Anda melangkah lebih baik. Begitu ya? Oke, sebelum masuk ke materi, ice breaking dulu ya, kita cairkan suasananya. Kalau Ananda lihat, ini kita tebak gambar dulu nih. Kita tebak gambar dulu. Apa yang pertama kali Ananda lihat di sini? Gambar apa ya? Gambar apa yang Ananda lihat di sini? Iya, pintar. Masing-masing beda-beda ya. Ada yang merasa bahwa ini adalah awan. Ya, ini adalah awan, bentukan awan. Kemudian ini ada orang yang sedang duduk di pinggir atau tepi pantai. Ini adalah layar atau perahu layar. Yang di sini adalah para buruh yang sedang melintas di sekitaran pantai atau laut ini. Sementara ada lagi yang lain berpersepsi bahwa ini adalah gambar perempuan yang rambutnya terurai, yang memiliki mata. Ini matanya. Kemudian ini adalah wajah dari sebelah kiri. Oke, jadi tebakan Ananda semua tidak ada yang keliru, hanya kita memandang dari sudut yang mana gitu ya. Jadi masing-masing orang mempunyai pandangan yang berbeda, akan tetapi perlu penyelarasan. Oke, sebelum kita masuk ke materi, satu kali lagi ya. Kita akan melaksanakan satu kali lagi persepsi dulu sebelumnya. Coba gambar dulu. Oke, ini persepsi dulu ya. Oke, persepsi bahwa manajemen waktu berarti ada dua kata, manajemen dan waktu. Baik, informasi bahwa manajemen adalah sendiri dan waktu adalah sendiri itu sebenarnya bisa untuk memudahkan Ananda menyimpulkan. Manajemen yang Ananda tahu adalah mengelola begitu ya, mengelola waktu berarti ya manajemen waktu ya berarti artinya mengelola waktu begitu. Jadi informasi yang bisa kami berikan adalah bahwa manajemen waktu kemampuan mengalokasikan waktu dengan sumber daya. Maksud saya dengan sumber daya untuk mencapai tujuan yang kita kehendaki, dan perlu cermat dalam mengatur porsi baik untuk beribadah, untuk diri sendiri, maksudnya adalah untuk beribadah, kalau diri sendiri untuk istirahat, untuk bekerja membantu orang tua, bahkan untuk kegiatan-kegiatan sosial yang lain.
Jadi manajemen waktu berarti kalau yang buat kepahami adalah memanage, tidak melulu mengatur ya Ananda ya. Jadi memanage ada beberapa kata yang lain. Kalau menurut GR Terry, manajemen waktu, manajemen itu ada pengertiannya ada 4. Pengertiannya ada P, O, A, C. POAK gitu ya. P-nya itu adalah planning, organizing, actuating, sama yang terakhir adalah controlling. Jadi manajemen itu bukan hanya mengatur saja, tetapi merencanakan, mengorganisasikan, kemudian mengaktualisasikan, dan yang terakhir adalah mengelola atau mengontrol gitu ya. Jadi manajemen waktu itu adalah perencanaan, perorganisasian, penggerakan dan pengawasan produktivitas waktu. Jadi begitu ya. Jadi bukan hanya kita hanya mengelola gitu, tapi kita lebih detail. Manajemen adalah POAK terhadap produktivitas waktu gitu ya. Oke. Setelah kita memahami manajemen waktu itu apa, mengelola waktu itu bukan berarti kalau Ananda semua sekarang sedang sebagai pelajar, mengelola waktu bukan berarti waktu diluangkan sepenuhnya untuk belajar atau waktu diluangkan sepenuhnya untuk bersenang-senang, tidak ya. Sebaliknya, prinsip utama pembagian waktu yang efektif untuk belajar, bekerja, dan berkegiatan sosial serta untuk diri sendiri dan bersantai itu adalah dikelola sebaik-baiknya menyesuaikan dengan produktivitas yang ingin kita capai gitu. Jadi ada hari-hari tertentu yang kita perlu memanage tidak hanya untuk belajar terus. Di hari-hari tertentu, jam-jam tertentu yang kita perlu lakukan atau kita organize-kan adalah menyesuaikan kebutuhannya. Kalau hari Jumat siang Ananda sudah selesai melakukan PJJ, berarti waktunya Ananda untuk rehat sejenak, untuk memikirkan apakah ada tugas yang perlu Ananda laksanakan atau Ananda selesaikan. Ketika iya, berarti Ananda perlu mengatur waktu lagi. Tapi jika tidak ada, Ananda berarti perlu untuk istirahat, seperti itu. Atau jika di hari Sabtu atau Ahad, itu juga sama. Tapi juga bukan berarti Ananda tidak bisa membantu orang tua. Untuk Ananda yang bisa sambil sambil belajar, kemudian ada pekerjaan lain membantu orang tua di rumah, itu jauh lebih baik. Tapi pastikan bahwa semua tugas dan tanggung jawab Ananda sudah terselesaikan dengan tepat. Oke, ini prinsip-prinsip manajemen waktu ya. Jadi ada beberapa. Kita prinsip-prinsip manajemen waktu ini, yang pertama, tujuan merupakan kunci utama. Jadi tujuannya itu kunci utama gambaran hasil akhir. Jadi kita harus fokuskan tujuan utama kita tuh apa. Tujuan utama kita, goalnya tuh apa. Jadi kalau kita sekarang sedang melakukan sesuatu atau kita sedang mempunyai target akan sesuatu, prinsipnya adalah untuk dapat manajemen waktu, kita lihat goalnya atau hasil akhirnya tuh mau ngapain. Kalau Ananda sekarang belajar goalnya untuk mendapatkan nilai yang baik, artinya Ananda perlu memanajemen waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas, menyelesaikan ulangan-ulangan, kemudian menyelesaikan semua kegiatan proses pembelajaran dengan baik. Contoh konkret adalah ketika Ananda merasa bahwa tujuan utama dari kehidupan Ananda adalah bukan kehidupan Ananda, kalau tujuan utama kita adalah tujuan kehidupan adalah kemudian goalnya atau akhirnya adalah mati, artinya kita harus selama proses kehidupan kita upayakan untuk menyelesaikan semua tuntutan, menyelesaikan semua lini kehidupan kita dengan sesuatu yang baik, sehingga apakah kita akan mati dalam keadaan yang baik atau tidak, meninggalkan nama yang harum atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi kalau tujuan adalah mati, berarti di kehidupan ini adalah perlu menyelesaikan atau memanajemen semuanya dengan baik. Mana yang perlu dan baik dilakukan dan mana yang tidak perlu kemudian kita tinggalkan, seperti itu. Oke ya. Baik, prinsip kedua adalah be flexible, please. Oke, believe me. Jadi begini maksudnya. Kalau tadi tujuan utama atau ciri utamanya gambarkan hasil akhir dengan jelas, jadilah fleksibel kalau keduanya. Believe me,
hidup ini bukan seperti matematika. Jadi 1 tambah 1 sama dengan 2. Kadang kita perlu menyiapkan plan A, plan B gitu. Kalau misalkan kita merasa bahwa oke, 1 ditambah 1 sama dengan 2, jadi kalau nggak begini ya begini gitu. Enggak. Jadi kalau Ananda merasa bahwa ketika Ananda melakukan perencanaan begini, perencanaan A kemudian meleset, bukan berarti ya sudah nggak bisa nih, kayak gini nggak bisa nih. Jadi Ananda perlu menyesuaikan dengan kondisi, kemudian Ananda perlu fleksibel dan Ananda perlu menyiapkan plan A, B, C, D, dan lain-lain, bahkan mungkin sampai Z. Nggak usah terpaku pada to-do list aja. Oke, baik, to-do list itu baik. Fleksibel itu untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kadang-kadang kita terlalu kaku, kemudian orang lain malah nggak nyaman. Begitu ya. Jadi manajemen waktu tetap harus difleksibelkan, tetap menyesuaikan dengan apa yang menjadi harapan bersama. Lagi-lagi tidak keluar dari tidak keluar dari tujuan utamanya. Ini ya. Oke, ini yang fleksibel. Kemudian yang ketiga adalah selamatkan dengan prioritas. Ananda tahu bahwa mana-mana saja guru yang mengharapkan kita untuk menyelesaikan tugas setelah kegiatan berakhir. Nah, kalau ada guru yang seperti itu, berarti itu artinya harus segera diselesaikan. Tetapi ketika ada guru yang oke, 1 pekan, artinya Ananda punya waktu yang lebih longgar, sehingga waktu yang longgar ini bisa Ananda gunakan untuk penyelesaian tugas-tugas dari guru yang mengharapkan Ananda menyelesaikan lebih cepat. Kemudian berikutnya adalah use single handling, fokus dalam satu waktu gitu. Maksudnya adalah kalau Ananda sedang mengerjakan tugas, sedang mengerjakan tes atau sedang membaca, fokus ke membaca. Handphone, terus kemudian TV atau yang lain-lain sementara disingkirkan dulu supaya dalam fokus, karena Anda kan merasa kesulitan di situ. Kemudian refreshing, penghematan jangka panjang. Jadi refreshing itu bukan berarti nggak hemat atau membuang-buangan waktu, tidak. Anda perlu hemat sedikit-sedikit. Jadi kalau justru begini, kalau nanti ngabisin waktu, justru ketika Anda tidak refreshing, kalau semuanya sudah numpuk, Anda pasti akan stres, dan stres itu lebih membutuhkan banyak waktu untuk kembali lagi. Prinsip multitasking. Kalau prinsip multitasking itu berarti kan bisa melakukan sesuatu dalam waktu yang bersama-sama. Jadi sambil mengerjakan tugas atau sambil mendengarkan Zoom, Anda bisa sambil nyapu atau apa kalau memang gurunya tidak mengharapkan Anda menyalakan videonya misalnya gitu. Maintain balance. Oke, ini adalah supaya Anda maintenance, jadi menyeimbangkan antara istirahat, belajar, ibadah, sosial, dan lain-lain. Dare to be assertive, artinya berani bilang tidak. Kalau kita asertif ya, kalau ada yang ngajakin kita jalan sementara kita lagi tidak bisa kemana-mana karena belajar tuntutan dan lain-lain, berarti kita harus berani bilang tidak. Do it no. Jadi don't procrastinate your activity. Jadi lakukan sekarang juga, jangan menunda-nunda gitu ya, anak-anakku yang baik. Jadi seperti itu. Kemudian itu adalah prinsip-prinsip manajemen waktunya. Berikutnya adalah langkah-langkah manajemen waktu. Gunakan pensil. Kenapa gunakan pensil? Untuk bisa menghapus kalau ada yang keliru. Kalau itu ya, gunakan kalender. Kalau untuk melihat kapan-kapan saja penuh jadwalnya. Rencanakan aktivitas mingguan supaya kita bisa melihat apa-apa lagi pekerjaan yang akan kita lakukan di depan hari. Dan terakhir adalah membuat daftar kerja harian. Itu akan memudahkan kita. List. Jadi